Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Alid Sunardi tentang BIMTEK pengawas tempat pemungutan suara hari pertama ya. Ini materi kedua ya. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah pengawasan pemungutan suara. Puncak pemilihan umum adalah pemungutan dan perhitungan suara yang dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Dalam memastikan proses pemungutan suara berlangsung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Terdapat tahapan yang sangat krusial yaitu 1. Kelengkapan logistik. 2. Kepastian surat suara dengan daerah pemilihan di TPS. 3. Ketepatan waktu pembukaan suara. Kesiapan saksi peserta pemilu. 4. Publikasi data pemilih, informasi tata cara memilih. Kelima, ketersediaan alat bantu disabilitas netra. Keenam, adanya pelanggaran mobilisasi pemilih. 7. Ketidaknetralan petugas, intimidasi pemilih. Kedelapan, memilih lebih dari satu kali. Kesembilan, kekurangan logistik dan waktu penutupan suara. Pengawas TPS wajib hadir di TPS pada hari pemungutan suara selambat-lambatnya pada pukul 6 waktu setempat untuk memastikan persiapan pemungutan suara. Jadi, sahabat-sahabat pengawas TPS pada tanggal 14 Februari 2024 harus hadir jam 6 di TPS. Selanjutnya, perhatikan KPPS memeriksa TPS dan perlengkapannya. KPPS menempatkan kotak suara di depan meja ketua KPPS. KPPS mempersilahkan dan mengatur pemilih untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan. Ketua KPPS menerima surat mandat saksi. KPPS mempersilahkan kepada saksi, pengawas TPS, pemantau, pewarta, dan pemilih untuk menyaksikan proses persiapan pemungutan suara. Ketua KPPS menerima penyampaian surat tugas dan identitas diri dari pemantau dan pewarta. Saksi-saksi di TPS. Saksi hanya dapat menjadi saksi untuk satu orang peserta pemilu. Wajib membawa surat mandat dan menyerahkannya paling lambat sebelum rapat pemungutan suara. Yang ketiga, pembuatan surat mandat oleh pasangan calon atau kampanye untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, serta pimpinan partai politik untuk pemilih DPR dan DPRD tingkat kabupaten kota atau di atasnya, serta calon anggota DPD untuk pemilu anggota DPD. Itu surat mandat ya. Yang keempat, tidak mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama, foto calon atau pasangan calon, simbol atau gambar partai politik, atau mengenakan seragam dan atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta pemilu tertentu. Saksi ini harus hadir, membawa surat mandat dan tidak mengenakan atau membawa atribut ya. Berjumlah paling banyak 2 orang. Untuk masing-masing pasangan calon, partai politik atau calon anggota DPD dengan ketentuan yang dapat memasuki TPS berjumlah hanya 1 orang dalam satu waktu. Jadi bisa 2, namun yang boleh masuk TPS itu hanya 1 orang. Selanjutnya, pengawasan dimulainya pemungutan suara. Yang pertama, rapat pemungutan suara dimulai dengan pengucapan sumpah dan janji anggota KPPS. Ketua KPPS menjelaskan kepada pemilih tentang tata cara pemungutan suara dan pembagian tugas anggota KPPS. Dalam hal dimulainya rapat pemungutan suara belum ada saksi, pemilih atau pengawas TPS yang hadir, rapat ditunda sampai dengan adanya saksi, adanya pemilih, dan pengawas TPS yang hadir paling lama 30 menit. Dalam hal terdapat saksi yang hadir setelah rapat pemungutan suara dimulai, KPPS dapat menerima surat mandat dari saksi dan mempersilahkan untuk mengikuti rapat pemungutan suara. Tepat pukul 12.00 waktu setempat, Ketua KPPS mengumumkan
bahwa pemilih DPK diberi kesempatan untuk memberikan suara di TPS sepanjang surat suara masih ada, dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada pemilih DPT dan DPTB yang telah hadir. Apabila surat suara telah habis, KPPS mengarahkan pemilih DPK ke TPS terdekat yang masih dalam satu wilayah desa. Setelah seluruh pemilih selesai memberikan suara, Ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa pemungutan suara telah selesai dan dilanjutkan rapat perhitungan suara. KPPS kedua dan ketiga mengumpulkan dan mengelompokkan serta mencatat surat suara yang tidak terpakai dan surat suara rusak untuk setiap jenis pemilihan dengan memberitahukan kepada pengawas TPS dan saksi mengenai jumlah surat suara yang tidak terpakai dan surat suara rusak. Jadi pastikan sebelum membuka itu sisa surat suaranya dihitung. KPPS 2 dan ketiga menghitung jumlah laki-laki perempuan, kehadiran pemilih pada formulir daftar hadir pemilih, daftar hadir pemilih tambahan, dan daftar hadir pemilih khusus. Pastikan di TPS tersebut apakah ada DPK yang hadir atau DPTB yang hadir. KPPS keempat dan kelima menghitung jumlah laki-laki dan perempuan pemilih disabilitas yang hadir pada formulir daftar hadir pemilih, daftar hadir pemilih tambahan, dan daftar hadir pemilih khusus dengan memberitahukan kepada pengawas TPS dan saksi. Ini perlu diperhatikan 3 unsur ini ya. Selanjutnya, sebelum rapat perhitungan suara di TPS, anggota KPPS mengatur sarana dan prasarana yang diperlukan dalam perhitungan suara. Waktu perhitungan suara di TPS dimulai setelah pemungutan suara selesai dan berakhir pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara. Jika belum selesai, perhitungan suara dapat diperpanjang tanpa jeda paling lama 12 jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara. Perhitungan dilakukan setelah pukul 13.00. Penentuan surat suara tidak sah. Surat suara tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS, tanda coblos 1 atau lebih di luar kolom, tanda coblos lebih dari 1 kali dalam kolom yang berbeda, surat suara yang terdapat tulisan atau catatan lain, surat suara dicoblos tidak menggunakan alat coblos, misalkan dengan rokok, itu tidak sah ya. Surat suara tidak dicoblos sama tidak sah. Tanda coblos tembus ke partai lain atau tembus ke luar kolom. Tata cara dokumentasi pengawasan. Memastikan mendapatkan salinan C hasil KPU dari KPPS untuk setiap jenis pemilu. Memfoto C hasil KPU dalam bentuk plano untuk seluruh jenis pemilu. Memasukkan data informasi dari C hasil PPWP dengan memasukkan angka. Yang pertama, perolehan suara paslon 1, 2, dan 3. Jumlah DPT, jumlah DPTB, jumlah DPK, jumlah surat suara sah, jumlah surat suara tidak sah, jumlah surat sah dan tidak sah untuk PPWP ya. Setelah perhitungan suara selesai, Ketua KPPS dan anggota KPPS menandatangani formulir hasil serta ditandatangani oleh saksi yang hadir dan bersedia menandatangani. Setelah rapat pemungutan dan perhitungan suara berakhir, saksi pengawas TPS, pemantau pemilu atau masyarakat yang hadir pada rapat perhitungan suara diberi kesempatan untuk mendokumentasikan formulir hasil setiap jenis pemilu, DPT, DPTB, dan DPK dalam bentuk foto atau video. Untuk menjamin keterbukaan dan kecepatan informasi publik hasil TPS KPU menggunakan sistem Sirekap sebagai alat bantu. Untuk menjaga kemurnian hasil TPS, Bawaslu menggunakan Siwaslu. Ini aplikasinya ya. Itu saja mungkin video pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat-sahabat pengawas TPS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.